Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Gimana kabarnya? Ya, MU kalah. Teman-teman, singkat aja ya. Gua sebelum memulai pembahasan ataupun podcast ataupun obrolan tentang Manchester United bersama gue pengamat amatiran, gue pengen mengucapkan semoga teman-teman yang sedang mencari nafkah semoga dilancarkan di hari Senin ini meskipun berat mengetahui Manchester United kalah melawan Aston Villa. Kemudian teman-teman yang sedang masih mencari mata pencarian atau pekerjaan semoga segera ditemukan dan mendapatkan pekerjaan terbaik sesuai dengan apa yang diinginkan. Amin. Dan teman-teman yang sedang masih menjadi korban bencana, kita masih perlu voice up teman-teman agar semoga teman-teman kita yang menjadi korban bencana di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat semoga mendapatkan solusi terbaik dan mendapatkan ganti atau ganjaran yang setimpal atas apa yang mereka kehilangan gitu teman-teman. Oke, sebelum gue mulai gue pengen ngasih highlight berita yang akan gue bahas, yaitu sekiranya yang pertama adalah kabar buruk pasca pertandingan melawan Aston Villa, yaitu kita kehilangan jantung dari Manchester United selama ini, yaitu kapten kita semua seorang Bruno Fernandes yang terancam absen untuk waktu yang belum bisa ditentukan. Kemudian ada berita baru lagi tentang Kobbie Mainoo yang bukan dicoret karena attitude tapi dicoret karena cedera ringan saat latihan di Carrington, dan juga kabar terbaru tentang cederanya para penggawa kita yang lain seperti Harry Maguire, kemudian De Ligt, dan kemudian ada bagaimana kondisi menjelang laga di kontra Newcastle United di tanggal 27, correct me if I'm wrong. Oke, langsung aja untuk pembahasan kita yang pertama, yaitu dilansir dari The National News, raport pemain MU melawan Aston Villa benar-benar bikin sakit mata. Oke, nanti gue akan mempunyai pendapat sendiri ya. Bruno Fernandes mendapatkan rating 7, tapi lihat betapa lini Euro back harga triliunan ini cuma dapat rating 3 setelah diacak-acak para pemain dari Aston Villa, terutama Rodgers. Apakah Euro termasuk transfer gagal? Kalau menurut gue enggak. Gue berharap dia hanya sedang mengalami downfall, sedang mengalami penurunan performansi, dan gue harap semoga segera bounce back dan menjadi lebih baik lagi. Yang kemudian ada dari Manchester United resmi masuk ke mode kiamat, yaitu bukan cuma Bruno Fernandes yang cedera tapi Kobbie Mainoo, Matthijs De Ligt, dan kemudian 3 bintang lainnya yang dipastikan absen melawan Newcastle United. Total 5 pilar pemain tumbang sekaligus. Ruben Amorim bahkan bicara ke media dengan nada putus asa. Dia bilang kita akan lihat seberapa parah ini. Tapi raut wajahnya tidak bisa bohong, dia terlihat seperti putus asa dan orang kebingungan. Manchester United sekarang ibarat mobil tanpa mesin menjelang jadwal Boxing Day. Kemudian ada dari artikel yang baru lagi, di tengah badai cedera, Ruben Amorim melakukan langkah gila yang dilansir dari United in Focus. 2 bocil akademi Manchester United, yaitu Jack Fletcher, yaitu anaknya dari Dan Fletcher, correct me if I'm wrong. Kemudian Chelsea akhirnya dipaksa debut melawan Aston Villa. Banyak yang memuji keberanian mereka, tetapi banyak juga yang menghujat seorang Ruben Amorim. Dilansir dari Manchester Evening News, Ruben Amorim dipaksa melakukan pembelaan diri atas taktik 3-4-3 miliknya yang dianggap bunuh diri di Premier League. Media Inggris mulai menyerang kenapa Amorim sangat keras kepala. Dari Ian Ladyman dari Daily Mail bahkan melemparkan pertanyaan provokatif, yaitu apakah Ruben Amorim lebih percaya anak kecil daripada pemain mahal yang dia beli sendiri. Ruang ganti mulai bertanya-tanya, dan apakah taktik ini memang cocok untuk Amorim atau hanya sedang pamer otoritas. Kemudian ada berita dari United in Focus, yaitu performa Manuel Ugarte disebut downright ugly, yaitu alias dengan sebutan versi bahasa Indonesianya ya, sangat jelek di laga terakhir. Dia dibeli mahal untuk menjadi seorang destroyer, tapi malah sering kehilangan arah di lapangan. Di tengah situasi toksik ini, Diogo Dalot muncul sebagai pemimpin dadakan. Dilansir dari The People's Person, Dalot mengeluarkan rallying cry atau seruan perang kepada rekan setimnya. Intinya satu, berhenti mengeluh. Dalot muak melihat mentalitas tim yang gampang runtuh saat pemain kuncinya cedera. Di tengah situasi toksik ini, Dalot muncul sebagai pemimpin dadakan dan membuat rekan timnya atau mengajak timnya untuk kembali ke mentalitas seorang juara. Kemudian dari artikel berikutnya,
Dilansir dari Sport Illustrated atau SI, Manchester United dilaporkan sudah bosan dengan kegagalan di lini tengah dan siap menebus gelandang baru seharga 80 juta euro atau sekitar 1,3 triliun rupiah. Tapi jalannya nggak mudah. Dilansir dari Sports Mall, Manchester United harus baku hantam dengan Chelsea untuk memperebutkan mantan bintang Barcelona yang sedang naik daun, yaitu Chelsea. Dikabarnya sudah melakukan kontak, tapi Manchester United belum. Tapi Manchester United punya kartu as lewat Ineos. Ya, dilansir dari Bavarian Football Works, Bayern Munich juga mulai mengintip situasi di Old Trafford. Mereka dikabarkan siap membajak pemain Manchester United yang tidak puas dengan kepemimpinan Ruben Amorim. Eksodus besar-besaran bisa terjadi kalau Manchester United kalah lagi. Untuk bintang yang disebutkan ini gue belum tahu siapa. Oke. Kemudian ada dari artikel terakhir dilansir dari Manchester World, ini adalah jadwal neraka dibandingkan Liverpool dan Chelsea. Tanpa Bruno Fernandes, tanpa De Ligt, tanpa squad yang senior-seniornya meninggalkan AFCON, kemudian kemungkinan besar bocil-bocil dari akademi Manchester United akan dimainkan. Menurut teman-teman, siapa yang bakal bisa bersinar ataupun siapa yang akan bisa carrying the ball ataupun carrying the team untuk bisa menuju ke keadaan yang lebih baik nantinya setelah menghadapi Boxing Day atau lepas dari Boxing Day hingga tahun baru nanti, teman-teman. Oke, kalau teman-teman punya pendapat lain dari artikel ini silahkan komen di kolom komentar. Kita masuk ke segmen yaitu tanggapan gua, yaitu ngobrolin tentang Manchester United. Gua sebagai pengamat amatir akan memberikan tanggapan mengenai apa yang terjadi. Gua sudah melihat beberapa komentar-komentar. Ada dari fans Manchester United, ada komentar dari tetangga yang padahal mereka full squad tapi ugly win melawan tim yang gak seberapa tapi belagunya minta ampun. Itu memalukan sekali ya, full squad cuman minus 1 orang ke Afrika tapi mainnya gitu-gitu doang dan berani ngata-ngatain MU yang notabene kita hitung-hitungan ya, Matthijs De Ligt gak ada, Harry Maguire gak ada. 2 orang ini adalah yang membuat Manchester United menjadi tim teratas, 3 besar teratas, tim yang bisa menghasilkan, tim terbanyak menghasilkan gol dari set piece di bawah Arsenal. Correct me if I'm wrong, Manchester United peringkat 2. Harry Maguire, kemudian Matthijs De Ligt, cedera dua-duanya. Oke, digantikan Leny Yoro, kemudian digantikan oleh Aiden Heaven yang masih sangat muda. Bahkan ini masih setara dengan pemain akademi dimainkan. Untuk notabene kita bermain dengan pemain cadangan. Yang ketiga, kita tadi malam bermain lawan Aston Villa hanya setengah babak dengan seorang Bruno Fernandes yang kita tahu dia adalah jantung dari Manchester United. Kita kelihatan banget ketika Bruno Fernandes keluar digantikan oleh Licha ataupun Lisandro Martinez, permainan United menjadi melambat, tempo melambat. Mason Mount harus turun, kemudian Cunha harus turun untuk menjemput bola secara langsung directly from the forward to backward. Teman-teman bisa lihat itu semuanya. Kemudian kita kehilangan 3 pemain kunci kita, yaitu Mbeumo, Nossar Mazraoui, Amad Diallo. Tapi apa? We fight for that competition. We fight for the match last night. Oke, permainannya cukup bagus menurut gua. Kalau pandangan gua, MU justru mainnya sangat bagus di pertandingan tadi malam. Walaupun kita kalah, itu bukan kalah yang buruk karena memang correct me if I'm wrong, kalau nggak salah di half time pertama juga kita possession menang jauh daripada Aston Villa. Kita menang possession dari Aston Villa dan kesempatan menembak ataupun kesempatan menyerang off ball-nya juga sangat banyak dibandingkan Aston Villa yang notabene mereka tuan rumah dan mereka peringkat 3. Iya, peringkat 3, correct me if I'm wrong. Dan luar biasa, menurut gue mentalitasnya sangat luar biasa. Kita bisa dibilang bermain seperti dengan pemain cadangan. Itu adalah, kalau menurut gue, squad tadi malam itu adalah squad yang layak diturunkan di FA, bukan di Premier League. Tapi apa mau dikata, kita nggak punya pemain. 3 pemain ke Afrika, kemudian Matthijs De Ligt dan Harry Maguire yang notabene jadi pilar pertahanan kita yang sedang bagus-bagusnya cedera semua. Dan mereka adalah salah satu yang rajin memberikan gol untuk Manchester United di set piece, yang membuat Manchester United menjadi tim peringkat 2 teratas yang memberikan gol melalui set piece di bawah Arsenal. Jadi menurut gue bukan kalah yang memalukan karena kita bermain dengan sangat-sangat pincang ya.
sangat-sangat pincang, banyak cedera semuanya, tapi kita masih bisa memberikan perlawanan dan sangat luar biasa. Pandangan gue berbeda dari rata-rata netizen yang gue baca-baca di kolom komentar. Jadi buat teman-teman, gue nggak kecewa, untuk jujur aja ya, dibandingkan yang pertandingan kemarin, pertandingan ini gue nggak kecewa sama sekali. Menurut gue sangat bagus, sangat terlihat sekali bahwa formasi Ruben Amorim 3-4-3 ini terlihat balance-nya kenapa? Ketika ada pemain-pemain inti yang hilang, pemain-pemain backupnya masih bisa memiliki peran yang kurang lebih bisa mengcover peran-peran pemain intinya. Walaupun memang akan mengalami penurunan performansi secara keseluruhan di tim. Tapi menurut gua it's not an ugly lose. Mungkin kalau ada ugly win di tetangga tuh yang belagu full squad cuma main segitu doang. Dan menurut gua malu cuman ya sudah lah ya. Kita kan ngobrolin tentang Manchester United aja. Seperti itu teman-teman. Kalau menurut gua prediksi gua ini langsung aja ke prediksi gue, karena sebentar lagi tanggal 27, sekarang sudah tanggal 22 dan bentar lagi 27 melawan Newcastle United. Correct me if I'm wrong. Menurut gue backnya kalau tidak ada perubahan dan kondisinya masih sama pada cedera, kemungkinan backnya masih sama, yaitu Leny Yoro, Aiden Heaven, dan tapi ada perubahan, correct me if I'm wrong, Luke Shaw, kemudian Aiden Heaven dan Lisandro Martinez. Dan gelandang tengahnya kemungkinan kalau Kobbie Mainoo bisa main, tengahnya Kobbie Mainoo didapuk sebagai pengganti Bruno Fernandes, dan pertahanan di tengahnya akan Casemiro. Kemudian untuk penyerang kiri, gue lupa shoutout untuk, gue harus netral, gue berusaha untuk netral sesuai dengan pendapat gue, apa yang gue lihat tadi malam. Penampilan Dorgu tidak seburuk itu, umpan crossingnya cukup bagus walaupun sering miss passing ya, dalam artian harusnya gimana, tapi itu ada juga peran dari salahnya seorang Sesko yang lambat menerima bola, salah satunya umpan dari Mount, kemudian umpanan dari Cunha, umpanan dari Dorgu dan Dalot dan sebagainya. Seperti itu teman-teman. Dan gua harap mentalitasnya dijaga aja dulu, mentalitasnya dijaga dulu, karena sistemnya sudah mulai terlihat dan pemain-pemain sudah mulai bisa mengerti. Bahkan pemain-pemain cadangan yang biasa dicadangkan dan jarang bermain bisa mudah untuk beradaptasi. Gue berani jamin kalau misalnya squad ini diturunkan melawan Grimsby waktu kita kemarin kalah, gue berani yakin untuk yang kondisi sekarang bisa menang walaupun hanya pemain cadangan yang dimainkan. Tapi ya kalah tetaplah kalah. Tapi bagi gue kalahnya adalah kalah terhormat. Ya tetap lebih buruk daripada menang tapi ugly win. Tapi at least kita bukan mencari alasan, tapi faktanya kita benar-benar pincang. Rata-rata mayoritas adalah pemain cadangan semua yang bermain, bukan pemain inti yang memberikan kontribusi nyata dan sangat besar persentasenya di Manchester United. Ya semoga melawan Newcastle, gue berharap minimal adalah imbang. Semoga bisa menang. Gue tentu aja sebagai fans Manchester United berharap untuk menang. Ya, all the best untuk Manchester United. Semoga bisa segera menghadapi badai yang sangat besar yang dialami oleh Manchester United ini. Oke teman-teman, sekian dulu dari gua. Kalau misalnya teman-teman punya pendapat lain, silakan komen di kolom komentar. Kalau misalnya teman-teman memiliki opini lain, silakan komen di kolom komentar. Dan kalau teman-teman nggak suka dengan videonya, silakan dislike aja. Kalau suka silakan di like. Itu akan memberikan semangat tambahan gua untuk membuat konten yang lebih baik lagi buat teman-teman. Jangan lupa subscribe dan jangan lupa makan, sholat, dan istirahat cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Glory Manchester United.